Halo Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam Salam Pagi. Mari kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada hari ini dari Hakim-Hakim pasal 9. Demikian firman-Nya. Adapun Abimelek bin Yerubbaal pergi ke Sikem kepada saudara-saudara ibunya dan berkata kepada mereka dan kepada seluruh kaum dari pihak keluarga ibunya, "Tolong katakan kepada seluruh warga kota Sikem, manakah yang lebih baik bagimu? 70 orang memerintah kamu, yaitu semua anak Yerubbaal, atau 1 orang? Dan ingat juga bahwa aku darah dagingmu." Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ikhwalnya kepada seluruh warga kota Sikem. Maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelek, sebab kata mereka, "Memang ia saudara kita." Sesudah itu mereka memberikan kepadanya 70 uang perak dari kuil Baal Berit. Lalu Abimelek memberi perak itu sebagai upah kepada petualang dan orang-orang nekat supaya mengikuti dia. Ia pergi ke rumah ayahnya di Ofra, lalu membunuh saudara-saudaranya, anak-anak Yerubbaal, 70 orang di atas satu batu. Tetapi Yotam, anak bungsu Yerubbaal, tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri. Kemudian berkumpullah seluruh warga kota Sikem dan seluruh Bet Milo. Mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon Tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya. Lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, "Dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka, kata mereka kepada pohon zaitun, 'Jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon ara, 'Marilah, jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon ara itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan manisanku dan buah-buahku yang baik, dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata pohon-pohon itu kepada pohon anggur, 'Marilah, jadilah raja atas kami.' Tetapi jawab pohon anggur itu kepada mereka, 'Masakan aku meninggalkan air buah anggurku yang menyukakan hati Allah dan manusia dan pergi melayang di atas pohon-pohon?' Lalu kata segala pohon itu kepada semak duri, 'Marilah, jadilah raja atas kami.' Jawab semak duri itu kepada pohon-pohon itu, 'Jika kamu sungguh-sungguh mau mengurapi aku menjadi raja atas kamu, datanglah berlindung di bawah naunganku. Tetapi jika tidak, biarlah api keluar dari semak duri dan memakan habis pohon-pohon aras yang di gunung Libanon. Maka sekarang, jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya,
Bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian? Padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya, di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem, karena ia saudaramu. Jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal dan keturunannya, maka silahkan kamu bersukacita atas Abimelek, dan silahkanlah ia bersukacita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam. Ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena takut kepada Abimelek saudaranya itu. Setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya itu. Sebab warga kota Sikem itu menempatkan orang untuk menghadang dia di puncak gunung dan merampas setiap orang yang melewati mereka melalui jalan itu. Hal itu dikabarkan kepada Abimelek. Sementara itu Gaal bin Ebed beserta saudara-saudaranya telah datang dan pindah ke kota Sikem. Warga kota Sikem percaya kepadanya. Jadi pergilah mereka ke ladang. Mereka mengumpulkan hasil kebun anggur mereka dan memerasnya, lalu mengadakan perayaan. Mereka masuk ke kuil Allah mereka dan makan minum sambil mengutuki Abimelek. Berkatalah Gaal bin Ebed, "Siapa itu Abimelek dan siapa kita orang Sikem? Maka kita menjadi hambanya. Bukankah anak Yerubbaal dan Sebul wakilnya menjadi hamba orang-orang Hemor, ayah Sikem? Jadi mengapakah kita menjadi hambanya? Sekiranya orang-orang kota ini ada di dalam tanganku, maka tentulah aku mengenyahkan Abimelek." Lalu berkatalah ia ke arah Abimelek, "Perkuatlah tentaramu dan majulah." Ketika Sebul, penguasa kota itu, mendengar perkataan Gaal bin Ebed, bangkitlah amarahnya. Ia mengirim utusan kepada Abimelek di Aruma dengan pesan, "Gaal bin Ebed dan saudara-saudaranya telah datang ke Sikem, dan ketahuilah mereka menghasut kota itu melawan engkau. Oleh sebab itu, berangkatlah pada waktu malam, engkau dan rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan adakanlah pengadangan di padang. Esoknya pagi-pagi, pada waktu matahari terbit, haruslah engkau menyerbu kota itu. Dan jika ia dan orang-orangnya keluar melawan engkau, maka engkau dapat berbuat kepadanya sesuai dengan keadaan yang kau dapati. Sebab itu berangkatlah Abimelek pada waktu malam beserta segala rakyat yang bersama-sama dengan dia.
Lalu mereka mengadakan penghadangan dalam 4 pasukan untuk melawan Sikem. Ketika Gaal bin Ebed pergi keluar dan berdiri di depan pintu gerbang kota itu, Abimelek kebetulan bangun dari tempat penghadangannya beserta rakyat yang bersama-sama dengan dia. Ketika Gaal melihat rakyat itu, berkatalah ia kepada Sebul, "Lihat, ada orang banyak turun dari puncak gunung." Jawab Sebul kepadanya, "Itu bayang-bayang gunung yang kau sangka manusia." Kata Gaal sekali lagi, "Lihat, ada orang banyak turun dari gunung pusat tanah, dan satu kelompok datang dari jalan pohon Tarbantin peramal." Jawab Sebul kepadanya, "Di manakah mulutmu itu yang mengatakan, 'Siapakah itu Abimelek, maka kita menjadi hambanya'? Bukankah ini orang-orang yang telah kau hina itu? Majulah sekarang untuk memerangi mereka." Maka majulah Gaal dengan dipandangi oleh warga kota Sikem, lalu berperang melawan Abimelek. Tetapi Abimelek mengejar dia dan ia melarikan diri dari depannya. Dan banyaklah orang tewas sampai di depan pintu gerbang. Adapun Abimelek tinggal di Aruna. Tetapi Sebul mengusir Gaal dan saudara-saudaranya, sehingga mereka itu tidak dapat tinggal di Sikem. Keesokan harinya orang-orang kota itu pergi ke ladang. Setelah hal itu dikabarkan kepada Abimelek, dibawanyalah rakyatnya, dibaginya dalam 3 pasukan. Lalu mereka mengadakan penghadangan di padang. Ketika dilihatnya bahwa orang-orang kota itu keluar dari dalam kota, bangunlah ia menyerang mereka serta menewaskan mereka. Abimelek dan pasukannya yang bersama-sama dengan dia menyerbu dan menduduki pintu gerbang kota, sedang kedua pasukan lain itu menyerbu dan menewaskan semua orang yang ada di padang. Sehari-harian itu Abimelek berperang melawan kota itu. Ia merebut kota itu dan membunuh orang-orang yang di dalamnya. Kemudian dirobohkannya kota itu dan ditaburinya dengan garam. Mendengar itu, masuklah seluruh warga kota menara Sikem ke dalam liang di bawah kuil El Berit. Dikabarkanlah kepada Abimelek bahwa seluruh warga kota menara Sikem telah berhimpun di sana. Lalu Abimelek dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia naik ke gunung Salmon. Abimelek mengambil kapak, lalu memotong dahan-dahan kayu, mengangkatnya dan meletakkannya di atas bahunya, sambil berkata kepada rakyatnya yang bersama-sama dengan dia, "Turutilah dengan segera perbuatanku yang kamu lihat ini." Kemudian rakyat itu juga masing-masing memotong dahan-dahan, lalu mengikuti Abimelek, meletakkan dahan-dahan itu di atas liang dan membakar liang itu di atas kepala orang-orang itu. Demikianlah semua penduduk kota menara Sikem juga mati, kira-kira 1.000 orang laki-laki dan perempuan. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu, melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu gilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat
oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu membunuh atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kejahatan itu tidak hanya terjadi di masa lalu, ya, tetapi juga masa kini, ya, dan di mana-mana bisa terjadi kejahatan. Dan kejahatan itu bisa dilakukan oleh individu maupun oleh masyarakat atau sekelompok orang. Abimelek adalah seorang yang berhasil menjadi raja, menarik simpati dari masyarakat karena membunuh saudara-saudaranya sendiri. Ada 70 saudara-saudaranya yang dibunuh untuk dia menjadi raja. Sementara orang-orang Sikem yang melihat kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek mendukungnya, bahkan mengangkatnya menjadi raja. Meskipun dalam perjalanannya mereka berubah setia, ketika seorang tokoh baru muncul, yaitu Gaal bin Ebed, mereka melawan Abimelek. Apa yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara? Akhirnya orang-orang Sikem dibinasakan tanpa ampun oleh Abimelek. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata Abimelek tidak ada ampun bagi dirinya ketika ada orang-orang yang berusaha untuk melawannya. Namun demikian, Abimelek sendiri juga terbunuh, bahkan tragisnya di tangan seorang perempuan yang melemparkan batu ke atas kepalanya. Sungguh mengerikan, bukan? Ketika seseorang demi kekuasaan mengorbankan orang lain, bahkan saudara-saudaranya sendiri. Demikian juga ketika melihat orang lain justru mendukung orang-orang yang melakukan kejahatan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini kalau kita melihat sekeliling kita, ya, bukankah kejahatan-kejahatan seperti itu juga masih terus berlangsung? Sungguh memprihatinkan. Oleh karena itu, apakah yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, marilah di tengah kehidupan yang kita jalani, apapun cita-cita yang ingin kita raih atau kita miliki, mari berhati-hatilah. Jangan sampai apa yang kita raih, apa yang kita miliki itu justru mengorbankan orang lain. Yang kedua, mari kita bersikap kritis dan selalu meminta pimpinan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan, agar kita terjaga, tidak mendukung orang-orang yang merendahkan orang lain, menghina orang lain, bahkan mengorbankan orang lain demi kekuasaan, popularitasnya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita percaya Allah Maha Kuasa dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, bantulah kami di tengah dunia yang menyeret banyak orang untuk jatuh dalam kejahatan. Bantulah kami Tuhan, agar kami mampu bersikap dengan benar. Dan ampuni kami jikalau kadang kami juga terjebak dalam kejahatan. Ampuni kami Tuhan, bantulah kami. Dan kami percaya keadilan Tuhan berlaku bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.